Hasti dan partner aku. Dan aku Sadam. Kami dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Masyarakat. Nah, Kak Sadam, kita ngapain sih di sini berdua gitu? Kira-kira mau ngapain nih? Teman-teman pada kepo nggak? Kayaknya sih pada kepo ya, Kak. Ya Nah, dong, pastinya. kita tuh di sini nggak cuma ngobrol-ngobrol doang. Kita punya bahasan yang menarik, Kak, kayak gitu. Oh, bahasan apa itu kira-kira nih? Nah, tapi ngomong-ngomong soal mau ngebahas apa nih, Kak? Aku mau nanya dulu dong. Kesibukan Kak Sadam saat ini apa sih? Buat kesibukan sih ya pastinya belajar ya sebagai mahasiswa Wih, gitu ya. iya. Dan juga mengikuti panitia-panitia yang ada di himpunan. Aku juga nih, Kak, aku adalah anak himpunan banget nih. Aku ikut banyak banget kepanitiaan. Tapi ya kalau ngomong-ngomong ikut kepanitiaan tuh, kalau pernah dengar nggak sih sebutannya FOMO? Aku tuh kayak ngerasa takut ketinggalan gitu loh, kayak duh teman-teman aku ikut kepanitiaan nih, Kak Sadam ikut kepanitiaan, aku jadi aku juga pengen gitu. Kalau ngedenger FOMO itu apa ya, kayak familiar gitu, soalnya aku juga baru tahu-tahu kemarin gitu. Oh, baru tau kemarin. Iya. Daripada kita ngalor ngidul so tahu ya, kita tanya aja nih sama ahlinya. Tapi sebelum kita nanya sama ahlinya, bacain dulu dong profilnya. Oke, siap. Nah, pembicara kita kali ini tuh siapa sih, Kak? Pembicara kali ini adalah mahasiswa Magister Psikologi Profesi Klinis Dewasa Universitas Indonesia yang aktif sebagai penulis konten psikoedukasi di Instagram @bianca_alias dan asisten psikologi yayasan gitu. Iya. Nah, tadi kan udah dibacain ya, Kak, sekilas siapa nih pemateri kita atau narasumber kita kali ini. Nah, aku juga sempat baca-baca nih di CV-nya. Beliau ini punya pengalaman kerja yang luar biasa. Yang Keren, pernah ya? itu asisten psikolog di Yayasan Pendidikan dan Pelayanan Psikologi Terintegrasi Bandung atau disingkat YP3TB dari tahun 2017 sampai sekarang. Nah, kemudian beliau ini asisten psikolog di Rehabilitasi Nafza Sekar Mawar Bandung dari tahun 2020 sampai sekarang. Terus yang gak kalah keren, beliau ini asisten laboratorium psikologi di Laboratorium Fakultas Psikologi Unisba dari tahun 2019 sampai Agustus tahun 2020. Tuh. Nah, kira-kira beliau alumni dari mana sih, Kak? Untuk alumninya di sini ada dari alumni Unisba, Universitas Islam Bandung. Beliau lulusan sarjana psikologi terbaik. Iya dong, terbaik di Fakultas Psikologi Unisba pada tahun 2019 dengan IPK berapa? 3,73. Wah, keren banget ya. Kita bisa nggak ya kayak gitu, Kak? Bisa. Bisa. Kayaknya. Iya. Terus sekarang dia sedang melanjutkan Magister Psikologi Profesi Klinis Dewasa di Universitas Indonesia tahun 2020 hingga sekarang gitu. Teh Hasti. Universitas Indonesia tuh, Kak. Keren banget ya. Keren banget. Indonesia. Universitas Indonesia. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung say hi dulu dong, San. Say hi dulu dong. Halo, Halo, Kak. Kak. Hai. Boleh dong, Kak, kenalin diri dulu ke teman-teman semua yang lagi nonton. Oke, jadi teman-teman perkenalkan, namaku Bianca alias Dewaji, biasa dipanggilnya Bianca. Di sini aku sekarang lagi lanjut S2 Magister Profesi Psikologi Klinis Dewasa di UI. Tadi seperti yang udah dipaparkan sama teman-teman gitu. Paling perkenalannya segitu aja kali ya. Iya. Oke. Nah, aku tadi kan di awal sempat notice soal FOMO ya, Kak. Nah, aku pengen dong, Kak, dijelasin sama Kakak nih ahlinya kalau FOMO itu apa sih? Oke, jadi sebenarnya kan FOMO itu tuh adalah singkatan dalam bahasa Inggris gitu ya, fear of missing out. Fear of missing out tuh apa sih? Kita tuh takut ketinggalan akan hal-hal yang terjadi di luar diri kita atau spesifiknya tuh terjadi sama orang lain, sama orang-orang di sekitar kita. Gitu, simpelnya FOMO. Simpelnya berarti rasa takut ketinggalan terhadap orang lain gitu ya, Kak. Nah, Oke, gini Teh, aku tuh mau nanya sebenarnya. Jadi gimana sih buat pengaruh media sosial buat si FOMO itu? Oke. Jadi kan kalau di media sosial itu ya sebenarnya teman-teman juga tahu kan, kita tuh bisa ngepost apapun, konten-konten apapun, dan biasanya yang dipost di media sosial itu kan konten yang bagus-bagus aja kan.
Misalnya jalan-jalan, dia punya prestasi apa, terus dia baru ngerayain ulang tahun, segala macam gitu. Nah, kita kan nggak pernah tahu ya sebenarnya di balik media sosial yang bagus itu tuh isinya apa sih? Penderitaan orang tuh kayak apa sih? Dan yang kita lihat tuh cuman kayak 15 detik, 10 detik ibaratnya kalau di story gitu ya. Terus iya, jadi kita menilai bahwa oh iya udah, pokoknya ketika kita lihat di medsos semua orang tuh kayaknya happy-happy aja, bahagia-bahagia aja. Nah, itu bikin kita jadi FOMO. Iya, kadang aku juga nih Kak ngelihat orang lain tuh kayak wah kayak misalnya aku lihat kakak nih, kakak keren nih S2 terus kayak fokus belajar di Instastory itu kayak keren gitu kakak misalnya jadi pembicara atau lain sebagainya. Dan aku ngerasa kayak kok aku nggak bisa ya kayak gitu. Pernah nggak sih Kak Sadam ngerasain kayak gitu? Sering banget itu kayak gitu mah ya. Kayak insecure gitu ya? Insecure ada. Insecure. Nah terus gimana sih Kak dampaknya kalau misalnya orang-orang yang kayak aku yang ngerasain FOMO terus menerus dalam keadaan tersebut gitu? Dampaknya tuh kayak apa? Oke, dampak dari FOMO yang terus-terusan ya. Ketika kamu tuh FOMO terus, kan kamu jadi fokus sama kehidupan orang lain dong ya di sini. Kamu melihat kayak oh orang punya prestasi ini, orang bisa jalan ke sini ke sana kemari. Tapi kamu sendiri nggak melihat gitu bahwa ada apa sih di hidup aku gitu kan. Jadinya tuh nggak bisa untuk mengimprove diri, istilahnya kita nggak bisa ngelihat gitu sebenarnya kita tuh punyanya kelebihannya apa, kekurangan kita apa, potensi kita apa gitu. Dengan kita terlalu FOMO, akhirnya tuh lama-lama kita merasa diri kita tuh nggak berharga. Kenapa gitu? Karena kan kita ngeliat orang lain tuh kayaknya wah perfect banget gitu ya kan. Jadi ya udah makin lama ketika nggak berharga, nah ini muncul masalah. Suka jadi mulai cemas, mulai khawatir, mulai takut. Bahkan kalau sampai ke titik ekstrimnya itu bisa ada orang sampai depresi gitu gara-gara dia FOMO awalnya seperti itu. Mau sampai bunuh diri ada? Mungkin ada. Bahaya ya. Iya bahaya juga gitu. Jangan sampai tuh kayak gitu. Nah terus Nah, kan tadi ada sampai depresi, sampai kayak yang bahaya-bahaya gitulah. Terus cara mengatasinya tuh gimana nih biar teman-teman pada tahu juga. Oke, jadi kan karena ada konsep FOMO nih, ada juga konsep namanya tuh JOMO. JOMO tuh adalah singkatan dari Joy of Missing Out, gitu. Ketika kita merasa kita tuh nggak perlu loh terus-menerus ngeliatin orang lain, ngeliatin hidup orang lain, kita jadi merasa lebih puas dengan hidup kita sendiri, lebih happy karena kita fokus sama hidup kita. Nah, JOMO tuh seperti itu gitu. Nah, kalau dijelasin nih Kak secara singkatnya, JOMO itu kayak apa? Maksudnya kenapa bisa dianggap sebagai satu hal yang mengatasi FOMO? Karena kan ketika tadi FOMO itu kan kita ngelihat kehidupan orang lain. Dan JOMO itu kita ngelihat lagi, kita ngelihat balik kehidupan kita. Kita fokus ke momen saat ini gitu. Kita nikmati momen saat ini. Misalnya kita sekarang lagi ngobrol nih. Kita nggak peduli dong di media sosial lagi ada apa gitu kan. Nah, itu adalah salah satu cara ibaratnya gimana sih kamu JOMO tuh. Nah, kayak gitu. Nikmatin dulu momennya. Saat ini lagi ngapain sih? Berarti JOMO itu bukan sesuatu hal yang negatif dong. Berarti JOMO itu suatu hal yang positif untuk mengatasi FOMO tadi ya Kak? Tapi kalau misalnya kita tuh punya sikap JOMO, nah itu tuh ada yang beranggapan kalau itu tuh ada yang bisa negatif atau enggak? Oke, ada yang beranggapan kalau JOMO itu bisa jadi negatif gitu ya. Masalahnya adalah keseimbangan sih sebenarnya. Kita bukan yang nggak boleh lihat media sosial, kita bukan yang nggak boleh lihat pencapaian orang lain. Selama itu bisa menjadi motivasi buat kita. Tapi ketika si pencapaian, hal-hal yang bagus dari orang lain itu jadi bikin kita berdampak negatif, jadi bikin kita ibaratnya tuh gak nyaman, bikin kita cemas, itu makanya kita perlu JOMO. Bukan berarti kita kayak, wah udah aku nggak peduli gitu, nggak gitu juga. Nggak menutup diri terhadap hal-hal di luar sana juga ya. Nah berarti ada dong contoh-contoh pengaplikasian dari JOMO itu sendiri, kira-kira apa aja tuh? Sebenarnya simpelnya tuh JOMO tuh kita bisa pakai 3 terminologi ya. Pertama disconnect, terus yang kedua reflect, yang ketiga reconnect. Disconnect itu kita batasin deh waktu kita kayak screen time kita, media sosial misalkan kita sehari 6 jam nih pakai medsos, kita kurang-kurangin. Mungkin nggak bisa sih langsung kayak sehari cuma sejam main medsos, nggak akan mungkin. Apalagi kita kan sekarang komunikasi pasti lewat medsos ya banyaknya. Ya dikurangin lah sedikit-sedikit, misalkan kurangin 30 menit, kurangin 1 jam gitu. Nanti lama-lama kita akan merasa bahwa waktu kita tuh jadi jauh lebih lebih berharga, lebih kita tuh bisa memprioritaskan hal-hal yang sebenarnya tuh penting gitu.
Nah, terus reconnect itu kan kita tuh kadang ya melihat orang di media sosial itu wah perfect banget. Coba kita temuin orangnya secara langsung, terkoneksi lagi gitu ya. Deketin orang-orang yang emang deket sama kita atau teman-teman kita deh, lihat sekeliling kita. Mereka tuh beneran happy nggak sih? Apa sih yang mereka istilahnya kayak ada struggle nggak kayak gitu? Dia lihat, oke, terkoneksi lagi, ngobrol langsung kayak gini, itu kan kita jadi lebih bisa melihat sisi manusia dari teman kita kan, bukan melihat kayak sisi perfectnya doang dari sosial media itu. Iya, kayak gitu kan. Terus reflect kan, yang satu lagi tuh, reflect itu adalah kita melihat bagaimana pikiran kita, perasaan kita yang lagi terjadi. Misalnya nih, hari ini aku lagi sedih. Kenapa aku sedih? Aku perlu tahu penyebab aku sedih itu kenapa. Oh misalnya tadi abis berantem, atau oh misalnya tadi ada yang salah ngomong sama aku atau gimana. Terus apa yang bisa aku lakuin? Oke, misalkan aku pengen tarik nafas dulu, mungkin aku melakukan aktivitas yang menyenangkan dulu, mungkin hobi gitu kan. Terus nanti baru setelah itu baru ngelakuin hal yang lain. Nah, yang jadi masalah kadang-kadang orang kalau misalkan lagi kondisi emosinya nggak bagus gitu ya, lagi cemas, lagi sedih, lagi marah, malah buka medsos. Iya. Tambah marah. Iya, biasanya kalau orang lagi nggak karuan, lagi gelisah tuh biasanya pengen buka medsos tuh karena pengen cari hiburan, tapi malah dapat kata-kata yang bikin nge-trigger kita sendiri. Kepancing jatuhnya. Harusnya mah healing gitu ya. Iya gitu. Dicek lagi perasaannya. Oke, kenapa aku mikir kayak gini? Apa yang aku misalkan ngelihat pencapaian orang lain? Kenapa ya aku nggak nyaman liatnya? Emang ada apa dengan diri aku sendiri gitu. Jadi nanti dilihat, oh oke, misalkan aku masih kurang dalam belajarnya, atau aku masih kurang bagaimana cara aku berbicara apa. Ya kita fokus benerin skill kita, bukan malah kayak terus-terusan bandingin sama orang lain, karena mengejar orang lain tuh nggak akan pernah bisa. Dan kayak kita tuh nggak pernah bisa mengendalikan apapun yang ada di luar diri kita, intinya kayak gitu. Kalau misalnya nih Kak, yang tadi kan Kakak bilang tuh reconnect atau terhubung kembali dengan orang-orang yang berarti istilah kata tuh kita harus recharge sama orang-orang terdekat, kayak gitu ya. Betul gitu. Seperti pasangannya gitu ya teman-teman. Ya. Kalau yang buat punya pasangan ya. Kalau belum punya cari dulu. Lama lagi dong ya, keburu stres gitu kan. Ya nggak usah gitu kan, pasti ada sahabat lah, minimal ada keluarga atau saudara mungkin yang dekat atau temen gitu kan bisa. Nggak melulu pasangan kok. Gak melulu Kak Sadam. Kalau Kak Sadam udah ada pasangan? Pasangan ya silakan daftar kalau yang mau. Kalau Kakak sendiri tuh kalau misalkan nih lagi ngerasa FOMO akan sesuatu tuh biasanya apa sih yang Kakak lakuin? Apakah yang merefleksikan yang tadi Kakak sebutin yang 3 hal tadi, atau ada hal lain yang bisa jadi tips buat teman-teman semua? Aku sih paling simpelnya adalah ketika udah merasa terlalu too much ya medsos gitu, aku biasanya naruh HP dulu. Terus kalaupun memang aku butuh pakai gadget, aku pakai laptop aja gitu. Pokoknya jangan megang HP aja gitu. Iya. Itu dulu. Terus nanti ada nggak sempet nggak misalnya mau ngapain? Misalnya kan aku suka nonton film, aku mungkin nonton film dulu, atau nanti aku keluar dulu jalan. Misalkan kalau lagi di rumah bisa keluar gitu kan. Atau kalau misalnya cewek tuh kadang-kadang suka belanja makan gitu kan, me time, atau self care lah. Self care kan banyak ya sekarang macam-macam. Ada yang suka skincarean mungkin, ada yang suka hiking, ada yang suka kemana gitu. Pokoknya lakuinlah hal-hal yang memang bisa nge-recharge diri kita. Kalau orang-orang yang merasa kayak, aduh aku kayaknya kalau ketemu orang banyak tuh agak susah, ya lakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya soliter, yang bisa dilakuin sendiri, tapi itu menyenangkan buat kita. Tapi kan Kak ya, kalau misalnya kita lagi punya banyak pikiran nih, terus kayak tadi Kakak bilang me time, tapi tuh ada beberapa orang yang salah mengartikan me time itu malah jadi kayak ngilang aja kayak gitu, kayak meninggalkan semua yang dia jadi tanggung jawab dia gitu. Jadi perlu punya batasan juga sih. Maksudnya dalam me time itu kan kita perlu lihat situasi. Apakah misalkan hari itu memang kita banyak tugas dan tanggung jawab. Kadang-kadang tuh sesimpel misalkan ada orang yang suka nonton. Dia cukup nonton YouTube, misalnya nonton video kucing 10 menit gitu ya. Udah cukup gitu loh. Jadi nanti kalau misalnya nih kita ngerasa kayak agak susah untuk ngendaliin diri, itu bisa minta bantuan. Misalnya Asti atau Sadam, tolongin aku dong nanti kalau misalnya aku berlebihan nontonnya, ingetin aku hari ini mau ngerjain apa, kayak gitu. Jadi supaya kita tetap punya batasan dalam me time itu. Beda lagi kalau misalnya kita me time-nya di hari weekend yang memang kita lagi ngerasa bebas dan mungkin kita nggak punya tugas juga gitu. Itu jauh lebih leluasa lah untuk me time-nya, kayak gitu.
Oke nih Teh, aku mau nanya ke selanjutnya. Nanya ini Teh, kalau Teteh itu masuknya ke FOMO atau JOMO? Oke. Kalau aku sendiri sih ya pasti ada waktu-waktu di mana aku ngerasa FOMO, ada waktu-waktu di mana aku bisa JOMO gitu kan. Yang penting adalah ya kita sebagai manusia tuh cari balance-nya gitu, cari di tengahnya gimana sih kalau misalnya lagi FOMO banget. Oh, apa yang bisa aku lakuin gitu kan, ngelakuin hobi dulu, disconnect dulu, nggak main medsos dulu gitu kan. Kalau misalkan JOMO itu sebenarnya kan hal yang baik. Cuma gini, ketika misalkan kita udah terlalu nggak peduli gitu sama lingkungan, kita perlu minta lagi kan ke orang di sekitar kita, misalkan minta diingetin gitu. Gimana sih kalau aku udah terlalu cuek gitu. Nah, diingetin lah gitu. Oh, ini tuh ada peristiwa ini, mungkin penting buatmu kayak gitu-gitu. Berarti bisa kita highlight ya teman-teman, tips dari Kak Bianca ini tentang gimana sih nyeimbanginnya ya Kak. Pertama kita bisa, kalau kita terlalu dominan ke JOMO, kita bisa minta diingetin sama teman kita. Kalau kita ke FOMO juga kita bisa sedikit menarik diri ya Kak. Maksudnya kayak membatasi, kayak jangan terlalu fokus ke medsos juga bisa kayak gitu berarti ya tipsnya. Oke, kalau gitu aku paling mau minta closing statement nih buat dari kakak, buat teman-teman nih semua ya, biar tentang FOMO dan JOMO ini. Oke. Jadi ketika kita udah tahu nih ya, FOMO itu membuat kita menjadi cemas, menjadi nggak nyaman gitu kan, dan kita tahu ada konsep yang namanya JOMO, bahwa kita tuh bisa loh menikmati momen. Jadi dengan menikmati momen, dengan kita JOMO itu, kita tuh bisa lebih menghargai semua peristiwa, semua pikiran-pikiran, perasaan-perasaan yang muncul ke dalam diri kita bisa menerima itu dan memproses itu dengan baik gitu. Sehingga kita jadi lebih bisa hidup tuh ya dinikmati gitu. Bukannya kita mengejar hal-hal yang nggak bisa kita kendaliin tadi, seperti pencapaian orang lain dan sebagainya gitu. Tapi kita hidup benar-benar jadi manusia lah, kita hidup gitu. Nah, itu tadi closing statement dari Kak Bianca. Jadi kita harus pandai-pandai mengembangkan diri Kak. Jangan sampai kita terus melihat orang lain kayak gitu. Fokus ke diri sendiri. Betul. Nah, jangan lupa nanti ada kuis yang kalian harus ikutin, di mana @HimasUin Bandung atau @HimasUinBDG. Kalian juga bisa ikutin komen, review apa yang tadi disampaikan oleh Kak Bianca, dan jangan lupa tag teman kalian untuk ikutan juga nih, dan nanti bakal dipilih siapa review terbaik untuk mendapatkan door prize dari kita ya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.